Pak Rahmat, jangan pegang kepala terus. Mungkin lagi mikirin banyak nasabah yang belum nyetor, Pak Rahmat. Puyeng Kang Amir. Pak dosen udah masuk Kak, Pak? Udah ada itu. Ya, Pak. Pasti di mana? Oh, apa? Sepi. Ya ngobrol-ngobrol lah, gimana kabarnya Bapak mahasiswa-mahasiswi ini? Kabarnya sehat Pak Amir. Baik, Ah, Baik, Pak Amir. sik, merdu sekali. Biasa aja ah. Loh, kalau merdu ya merdu. Saya biasa tapi ya ngomongnya. Ya, biasa. Kita nggak sampai menjurus kemana-mana kok. Santai aja. Santai. Biar enggak tegang. Biar enggak tegang, soalnya udah bahasa Inggris sudah bikin tegang tadi. Yang tegang kelompok satu. Kalau kita kan enggak. Saya mau nanya tapi mau nanyanya apa? Makanya saya tegang sekali. Ibu mau nanya, saya mau nangis Bu. Nanya sama Pak Rahmat aja, Bu. Kalau mau tanya. Enggak ada materi kita ya nih PKN nih. Punya saya itu malah kayak error gitu e-learningnya. Wes, kacau. Sama, saya juga gitu, enggak ada kosong sama sekali. Iya, ya wes lah. Mudah-mudahan Pak Dos tahu. emang gitu Kang Amir, enggak ada, semua sama kayaknya. Itu Pak dosen sudah bersiap-siap. Silakan Pak dosen. Mohon maaf, kami pakai sebentar tadi. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa didengar ya suaranya? Bisa Pak. Enggak ada. Oh, ini. Bisa Pak? Bisa Pak? Bisa. Oke, baiklah para mahasiswa yang sama-sama kita banggakan. Sekarang
kita sudah tiba di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya, untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Minggu depan kita sudah tiba di bulan Ramadan ya, bulan puasa. Artinya seperti apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa selama bulan Ramadan kita nggak ada video conference, nggak ada Zoom Meet, nggak ada Google Meet. Ya mungkin selama bulan Ramadan itu perkuliahan video conference kita itu bukan video conference ya, perkuliahan aktif kita itu mungkin 3 kali pertemuan. Setelah itu libur. Jadi nanti ke depannya atau mulai minggu depan sampai selesai Ramadan, kita nggak ada kuliah video conference. Google Meet, Zoom Meet nggak ada. Bukan hanya untuk di kelas ini, tapi seluruh mata kuliah yang saya ngajar malam hari, itu nggak ada video conference. Kecuali yang siang hari. Yang pagi hari, yang siang hari saya ngajar. Tapi kalau malam hari, saya off semua. Jadi nggak ada video conference ya. Mulai minggu depan sampai selesai Ramadan. Oke, ya. terima kasih, Pak. Anda sudah download materi pertemuan hari ini? Sudah, Pak. Yang pertemuan ketiga kan, Pak? Integritas nasional. Belum, Pak. Pertemuan yang Ada yang ketiga. Pak, kita malah belum ada materi Pak di e-learning. Jangan buka tadi ya, jangan buka e-learning. Oh, Buka siakat oke gitu. ya. Pak, mohon izin, Pak. Mohon izin. Ya, Kalau di siakat, Pak, seandainya kita mengunduh dan tidak mengunduh, apa bisa dideteksi oleh Pak dosen, Pak? bisa. Saya bisa deteksi. Baik, Pak. Jadi Siap. kalau Anda mengunduh materi, itu artinya Anda sudah hadir. Tapi kalau Anda nggak mengunduh materi itu, ya Anda belum hadir gitu ya. Jadi harus di-download materi itu. Nah, itu materi ada berapa lembar ya? Banyak itu ya, materinya. Dan saya tadi share di grup, coba Anda perhatikan, Anda buka grup WhatsApp kita, itu ada saya materi yang saya share. Itu materi sinopsis dari materi yang saya share tadi pagi, atau yang saya simpan di lecture, di apa namanya ya, yang mahasiswa itu, siakat. Ya, kalau mahasiswa namanya siakat, kalau dosen namanya lecture. Jadi materi yang saya share di grup tadi barusan itu intisari atau sinopsis dari materi perkuliahan kita yang saya simpan di lecture atau apa istilah mahasiswanya itu, siakat atau siakat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, dulu minggu lalu ya, heboh mahasiswa bertanya tentang tugas. Iya kan? Di grup banyak ya bertanya, ini tugasnya gimana, ini tugasnya. Saya juga bertanya-tanya tugasnya mana. Ya. Kalau materi di-upload di bahan perkuliahan itu namanya bukan tugas. Tetapi di situ ada tugas. Itu mah biasa. Tapi kalau materi itu
disimpan di tugas, itu namanya baru tugas. Makanya pada pertemuan yang lalu saya juga bertanya-tanya, saya nggak pernah kasih tugas, kok ada mahasiswa yang bertanya soal tugas? Setelah saya pelajari, ternyata di akhir materi yang saya upload, ada soal-soal. Nah, dikirain itu tugas. Nah, itu bukan tugas. Ya. Nanti tugas akan saya kabari. Dan itu Anda download bukan di materi, tapi di tugas. Dari Siakat itu ada dua, ada materinya, ada tugasnya juga. Ya. Ada materinya, ada Siakat juga. Oke. Nggak apa-apa ya. Ada yang mau bertanya soal mata kuliah kita? Sementara tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Oke, baiklah ya. Kita lanjut. Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa nanti kalau Ramadan ya, nggak ada sistem ganjil genap lagi ya. Kalau Ramadan itu nggak ada sistem ganjil genap. Kayak sistem lalu lintas di Jakarta ya, sistem ganjil genap. Itu ngaji di mana? Bang, itu ngaji di mana? Jadi Ramadan itu nggak ada sistem ganjil genap. Selama Ramadan kita off untuk video conference. Dan apa lagi ya yang mau saya sampaikan tadi? Apa ya, udah lupa lagi. Nah, materi kita hari ini, oh ya, saya baru ingat. Jadi selama kuliah nanti, ini kita kuliah ini, kalau kita perhatikan, kita mulai pukul 20.00 sampai 21.40. Gimana? Jadi kita ini, mulai dari pukul 20.00 sampai 21.40. Saya pakai 40 menitnya aja. Ya. Saya pakai 40 menitnya aja. 1 jamnya saya subsidi ke Anda semua untuk pakai istirahat, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama anak-anak, atau bersosialisasi dengan tetangga. Gitu ya. Ini jam terakhir ya. Setelah ini ada lagi ya kelas? Nggak ada, Pak. Ini terakhir, Pak. Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak. Jadi 40 menit saya pakai untuk video conference, 1 jam saya subsidi untuk Anda istirahat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Karena Anda siang hari bekerja, cari nafkah, lalu malam hari kuliah. Ya, saya berterima kasih sekali. Cuman kita nggak bisa mengeksploitasi waktu setiap malam. Jadi ada hak-hak Anda di situ untuk berbaur sama keluarga, sama anak-anak, sama tetangga, bersosialisasi. Ya. Apalagi kalau ada mahasiswa dari sini yang ada di Indonesia bagian tengah, bagian timur. Di Indonesia bagian tengah udah jam setengah 10, di bagian Papua sana udah setengah 11 ya. Setengah 12, pasti ngantuk gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, topik kita hari ini, kita akan bahas tentang integrasi nasional. Itu headline kita malam ini. Integrasi nasional. Kalau batuk jangan, ini saudara Nana ini batuknya sengaja ya. Dari batuknya diaktifkan mic-nya, baru ditutupkan. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Kita lanjutkan.
Headline kita malam ini, atau topik besar, tema besar kita hari ini tentang integrasi nasional. Ada dua variabel di situ. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua adalah nasional. Ya. Apa itu integrasi? Integrasi itu adalah mengintegralkan serbuk-serbuk kebudayaan, serbuk kepercayaan, serbuk bahasa, itu disatukan. Namanya integral, mengintegralkan seluruh serbuk-serbuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara kebudayaan, pasti di dalamnya ada kepercayaan, ada religi, ada pengetahuan, ada seni. Jadi semuanya, kalau kita mempelajari tentang ilmu antropologi kebudayaan, ada 7 unsur-unsur kebudayaan. Termasuk di dalamnya ada agama, ada ritus kepercayaan, ada pengetahuan, kendati itu mitos. Ada seni, ya, seni yang diproduksi dari kebudayaan, seni pahat. Ya, ada organisasi, struktur masyarakat, dan ada cara kerja masyarakat. Nah, serbuk kebudayaan itulah yang kita integrasikan di dalam kehidupan berwarga negara. Karena kita bahas tentang warga negara, ya. Kita bahas tentang pendidikan warga negara. Jadi kita berupaya untuk warga negara itu lebih modernis, tidak ketinggalan zaman. Ya. Nah, itu yang disebut dengan integrasi, mengintegralkan seluruh unsur-unsur kebudayaan tadi yang saya sebutkan tadi, diintegralkan. Karena kita dari Sabang sampai Merauke itu ada 17.540 sekian pulau. Nah, pulau ini dibatasi oleh laut yang memisahkan kita. 17.000 pulau ini. Ya, 17.000 pulau ini. Dari semacam, kalau istilahnya namanya archipelago. Istilahnya archipelago. Apa itu archipelago? Yaitu lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Jadi sebetulnya negara kita ini adalah negara lautan. Negara lautan. Yang di atasnya ditaburi pulau-pulau yang jumlahnya ada 17.000 itu. Nah, tema kita hari ini adalah integrasi. Di mana 17.000 pulau ini kita integrasikan dalam satu tema, yaitu nasional. Kita menasionalisasikan seluruh serbuk-serbuk kebudayaan tadi, termasuk kepulauan tadi. Kita menasionalisasikan. Itulah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nasional itu ya tentang kebangsaan. Ya, tentang kebangsaan. Nah, itu poin besar dari tema kita hari ini, yaitu tentang integrasi nasional. Ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Mohon izin Pak, apa boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Nama? Nama saya Nur Amiril Pak. Biasa dipanggil Kang Amir. Saya dari Sidoarjo. Ya. Terkait dengan pembahasan integrasi nasional Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana dengan radikalisme Pak? Apakah itu termasuk benalunya integrasi nasional atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Radikalisme, ya. Dari secara bahasa, secara terminologi, radikal itu bagus. Secara terminologi, ya. Dari kalau Anda mempelajari filosofi, mempelajari filsafat, kita harus kalau Anda mempelajari filsafat, kita dituntut untuk berpikir radikal. Gimana cara berpikir radikal di dalam filosofi? Yaitu kita harus berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi pengetahuan itu kita harus
menggali pengetahuan itu sampai kepada hal yang paling dasar dari dasar pengetahuan. Nah, itu yang disebut dengan radikal. Ya, begitu cara berpikir filosofi. Ya, berpikir filosofi ya harus berpikir radikal, yaitu menggali dasar dari dasar pengetahuan. Tetapi kalau radikal di dalam kehidupan berwarga negara, atau apa yang disebut dengan social terrorism, teroris sosial, nah itu namanya radikal. Tapi secara terminologi, kalau kita melihat atau mendefinisikan tentang radikal dari perspektif filosofi, ya itu bagus. Tapi kalau kita melihat radikal ini dari perspektif pendidikan warga negara, ya jelas ini social terrorism. Apa itu social terrorism? Yaitu teroris sosial yang berupaya untuk mengancam kehangatan berwarga negara. Dari tujuan dari pendidikan mata kuliah kita ini, tujuannya adalah menghangatkan percakapan berwarga negara. Dari percakapan warga negara itu tidak boleh dibatasi, dihalang-halangi. Ya. Kalau percakapan itu tidak dibatasi, karena itu kehidupan warga negara itu akan harmonis. Ya. Orientasi dari pendidikan mata kuliah ini adalah mewujudkan kehangatan berwarga negara. Jadi warga negara adalah objek dari perkuliahan kita. Siapa itu warga negara? Yaitu warga yang bermukim di suatu negara yang dilegitimasi oleh undang-undang. Itulah yang disebut dengan warga negara. Ya. Warga negara adalah warga yang bermukim di suatu negara yang dilegitimasi oleh undang-undang. Nah, gimana caranya kita berupaya untuk warga negara itu lebih modernis? Ya. Ada teorinya, teori yang menyebutkan kewarganegaraan modern. Ya, ada pembagian indikator bahwa warga negara yang lebih demokrasi itu adalah Amerika, karena diukur berdasarkan partisipasi masyarakat di dalam pemilu dan tingkat pendidikan masyarakat. Ya. Karena tingkat pendidikan masyarakat itu menentukan sikap politik warga negara. Nah, kalau kita melihat warga negara kita masih dalam tahap belum paripurna, jadi konsep demokrasi kita belum paripurna, karena masih banyak warga negara yang tidak berpartisipasi dalam politik yang dilatar belakangi oleh tingkat pendidikannya. Dari tingkat pendidikan itu justru mempengaruhi sikap politik. Jadi kalau kita kembali tadi pertanyaannya tentang radikal, ya. Radikal dalam hal apa dulu ini radikal? Ya. Radikal dalam hal apa? Radikal di dalam agama. Kalau kita lihat radikal di dalam agama, misalnya radikal artinya dia tidak setengah-setengah, kan? Itu radikal. Kalau kita sederhanakan, dia tidak setengah-setengah melakukan sesuatu. Radikal itu dia secara totalitas melakukan sesuatu. Kalau di dalam agama, radikal itu dia tidak setengah-setengah melakukan ritus teologinya, ya. Dia tidak setengah-setengah. Secara totalitas, itu namanya radikal. Jelas itu bagus. Tetapi kalau mengganggu kehangatan berwarga negara, mengganggu kehangatan percakapan warga negara, itu sebetulnya bukan radikal namanya itu. Itu social terrorism, teroris sosial namanya. Tapi kalau kita by definisi, ya, definisi radikal secara terminologi itu bagus. Karena totalitas. Totalitas dalam apa? Totalitas dalam beragama, totalitas di dalam berpikir filosofi, totalitas di dalam bekerja, totalitas di dalam berpolitik.
Jadi semuanya totalitas, bukan setengah-setengah. Nah itu yang disebut dengan radikal. Ya, dia totalitas melakukan sesuatu. Tetapi kalau mengganggu kehangatan berwarga negara, itu sebetulnya sosial terorisme, teroris sosial. Ya, jelas itu ya berupaya untuk disintegrasi namanya, disintegrasi, bukan integrasi, bukan dari antitesis dari integrasi nasional itu adalah disintegrasi. Itu antitesisnya ya. Kebalikan dari integrasi itu adalah disintegrasi. Nah, kalau ada sosial terorisme atau apa yang disebut tadi benalu di dalam warga negara, ada warga negara seperti dia sekaligus benalu yang berupaya untuk mengganggu kehangatan berwarga negara. Nah, itu yang disebut dengan sosial terorisme. Ya, itu yang disebut dengan sosial terorisme. Dia teror kehangatan berwarga negara. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau boleh saya mengatakan berarti saya harus menjadi perangkat desa yang radikal, Pak ya. Perangkat desa yang tidak setengah-setengah. Seperti itu mungkin ya, Pak ya. Jadi begini ya, ada istilah namanya istilah apa ya? Ada istilah ya di dalam ilmu matematik ya. Istilah itu sebetulnya apa ya? Ada teorema ya. Ya, teorema namanya, teorema. Teorema itu sesuatu pengetahuan yang dianggap biasa tetapi itu salah gitu ya. Itu salah. Tapi itu sudah lumrah. Dari secara publik itu sudah, misalnya begini. Radikal. Kalau kita mengucapkan satu kalimat yang disebut dengan radikal, pasti yang pertama kali yang terpikir itu adalah ekstrim. Itu radikal. Kenapa? Ya karena kita selama ini didoktrin dengan teror. Ya, diteror. Padahal secara definisi bukan itu maksudnya. Ya, itu yang disebut dengan teorema ya. Teorema. Yaitu pengetahuan kesalahan yang tidak disadari, kesalahan kolektif namanya, kesalahan kolektif, kesalahan secara keseluruhan, tapi itu tidak disadari bahwa itu adalah salah. Nah, kalau kita pelajari, ya nanti pasti orang, ini salah ini. Kenapa? Karena selama ini otak kita selalu didoktrin dengan perspektif bahwa radikal itu adalah sesuatu yang ekstrim. Tapi padahal secara definisi, by definisi, radikal itu bukan mengganggu kehangatan berwarga negara. Bukan itu maksudnya. Tetapi secara totalitas di dalam melakukan sesuatu hal. Entah apapun itu. Misalnya tadi kalau Pak Nur bilang, saya mau radikal di dalam apa tadi ya? Perangkat desa, Pak. Nah, pasti yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kepala desa, dia ini mau kudeta saya. Karena sudah radikal. Betul. Mau kudeta. Tetapi bukan itu maksudnya. Tetapi kita selama ini didoktrin oleh media, didoktrin oleh sosial media ya, bahwa radikal itu adalah ekstrim. Iya, ekstrim dalam hal sesuatu. Jadi radikal itu adalah totalitas di dalam melakukan sesuatu hal. Entah apapun itu. Dalam bekerja, dalam berpikir, dalam beribadah, dalam entah apapun itu. Tetapi karena selama ini kita didoktrin dengan asumsi bahwa radikal itu ya ekstrim,
social terrorism, yaitu mengancam kehangatan berwarga negara. Bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi ya sudah terlanjur, bisa disadarkan kalau punya kesadaran yang kolektif. Semakin kita sadari ya, semakin radikal itu disosialisasikan. Ya. Memang kalau di dalam berpikir filosofi, kita dituntun untuk berpikir ekstrim, berpikir radikal, jangan setengah-setengah berpikir itu. Kadang kita berpikir itu selalu ada di, kadang kita berpikir kalau berpikir filosofi selalu ada batasan-batasan dalam berpikir. Misalnya berpikir tentang seksual itu nggak boleh, ya. Berpikir tentang ateis misalnya, ya berpikir tentang ateis itu nggak boleh, nah, sebab nanti jadi ateis. Berpikir tentang fantasi, orang berfantasi tentang negara khilafah nggak boleh. Ya padahal itu kan berpikir. Misalnya mempelajari tentang khilafah, ya. Ya kalau dia mempelajari secara radikal, secara totalitas, ya, nah itu bisa mengungkapkan fakta-fakta atau bisa dia menyimpulkan bahwa oh ini salah. Jadi filsafat itu bisa membuat orang sadar, filsafat itu bisa membuat orang murtad dan bisa membuat orang semakin kuat terhadap keyakinannya. Tergantung dia mempelajarinya. Kalau dia radikal di dalam berpikir filosofi, ya pasti dia menemukan hasilnya, entah itu murtad atau dia tetap kuat keyakinannya terhadap teologi. Ya. Nah, begitulah berpikir filosofi, dituntun untuk berpikir yang radikal. Jangan setengah-setengah. Tetapi selama ini kita sudah terlanjur bahwa radikal itu adalah sesuatu yang mengancam kehangatan berwarga negara. Jadi begitu ya, by definisi dengan asumsi masyarakat itu beda. Ya. Siapa? Terima kasih banyak. Mau bertanya, Ya Pak? Pak, izin Pak, izin Pak. Pak. Izin Pak. Iya, izin Pak. Oke, Ya, terima yang kasih harus- Pak. Ya, Ya. artinya apa yang tadi dipaparkan oleh Pak dosen dan apa yang dipertanyakan oleh Pak Amir, artinya di Indonesia ini integrasi nasionalnya ini belum tercapai ya Pak ya, karena dengan banyaknya disintegrasi dan banyaknya konflik-konflik di daerah, misalkan di Papua adanya kelompok Papua Merdeka ataupun di lain-lainnya sebenarnya. Sebenarnya yang integrasi nasional yang ideal sebenarnya ada nggak sih Pak di dunia ini? Karena saya belum dengar Pak, karena di Indonesia saja negara yang begitu bahasa integrasi nasional itu kan penyatuan dari beberapa suku untuk sebagai identitas, susah juga untuk mengendalikannya. Itu aja Pak, mungkin pernyataan atau pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Kalau bertanya itu jangan pakai izin ya. Ya, nggak usah pakai izin. Langsung aja bertanya. Oke, siap. Kenapa? Karena izin itu kata dasarnya adalah sesuatu yang dilarang. Ini baterai saya tinggal 5% ya, nanti dia mati sendiri. Ya. Baterai saya tinggal 5%. Jadi kalau dia mati sendiri, berarti udah habis ya perkuliahan. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak. Siapa? Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, siapa? Baterai kita juga hampir habis ini, Pak. Nah, saya jelasin dulu. Jadi kalau sesuatu yang tidak dilarang, itu nggak usah pakai kata izin. Sebab izin itu kata
dasarnya adalah perbuatan terlarang. Sama seperti Anda mengendarai sepeda motor di jalan raya. Itu perbuatan terlarang atau tidak? Tidak, Pak. Mengendarai sepeda motor di tengah jalan, itu perbuatan terlarang atau tidak? Kalau dikendarai nggak terlarang, Pak. Tapi kalau berhenti terlarang, Pak. Tidak, Pak. Itu perbuatan terlarang. Kalau tabrak orang gimana? Jadi bawa motor di tengah jalan atau bawa mobil di tengah jalan itu perbuatan terlarang. Sebab bisa membahayakan orang lain. Karena itu dikasih izin. Apa izinnya? Ya, SIM, surat izin mengemudi. Ya. Dari SIM izin itu kata dasarnya adalah sesuatu yang terlarang. Karena itu dia beri izin. Bawa motor di tengah jalan itu perbuatan terlarang, bisa nabrak orang, mati orang, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu dikasih surat izin. Yang tidak punya surat izin nggak boleh bawa motor sembarangan. Jadi sama dengan Nah, menikah. bertanya itu bukan perbuatan terlarang. Gimana? Sama dengan menikah ya, Pak? Gimana? Sama dengan menikah jadinya, Bukan. Pak ya? Menikah itu tidak perlu izin. Kan harus ada SIM-nya, Pak. Menikah. Harus ada SIM-nya. Bukan. Surat izin menikah. Menikah itu adalah hak. Menikah itu adalah hak. Ya, beda antara izin dan hak. Hak untuk melangsungkan keturunan. Nah, kita kembali ke pertanyaannya ya. Sampai lupa bertanya nanti. Apa namanya? Disintegrasi itu hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Apa soalnya? Soalnya adalah injustice. Apa injustice? Ketidakadilan. Orang marah itu karena faktor ketidakadilan. Orang berontak, ya faktornya ketidakadilan. Mereka mencari keadilan. Papua sana, mereka berontak, ya faktornya ketidakadilan. Dari semua persoalan itu, kalau kita simpulkan, itu cuma soal keadilan. Kalau kita simpulkan, kalau kita sederhanakan dari seluruh rumit kehidupan berwarga negara kita, kalau kita simpulkan, ya soalnya adalah ketidakadilan. Lalu ada nggak negara yang betul-betul aman gitu? Ada salah seorang filsuf, dia lahir tahun abad ke-15 ya. Abad ke-15, kira-kira 500 tahun yang lalu. Namanya Sir Thomas More. Sir Thomas More. Dia tulis buku judulnya Utopia. Dari negara yang ditanyakan tadi ada namanya apa? Utopia. Utopia. Uto dan topos. Yaitu negara suatu tempat yang ada di dalam apa? Negara yang berada di dalam suatu tempat. Utopia namanya. Tapi itu hanya imajinasi. Nggak mungkin ada negara semacam itu di dunia ini. Nggak ada. Kecuali kalau di akhirat pasti ada ya. Kalau di akhirat pasti ada. Tapi kalau di dunia nggak ada. Yang ada justru dystopia. Apa itu dystopia? Kebalikan dari utopia itu. Yaitu ketidakadilan, disintegrasi, social terorisme, macam-macam. Dari itu yang terjadi. Ya. Oke, sebelum baterai habis ya tinggal 2%, mendingan kita akhiri aja ya. Karena nggak enak juga kalau mati di tengah jalan. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ilmunya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Tetap semangat ya. Ya. Ya Pak, siap. Selamat malam. Selamat malam, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, selamat malam. Lanjut Pak Amir, kita bahas radikal. Pak Prumen, keluar Pak Prumen. Radikal adalah Belum. Saya Seru belum ini keluar. kalau bahas radikal. Radikal Baterainya sisa 2%. dan akal. baterai saya mau habis. Jadi sudah tweet. Kalau boleh tahu orang mana ya, Mas Eni? Nggak tahu Pak, tapi saya bingung juga Pak sebenarnya. Kalau bertanya ke dosen, kalau tanpa ada izin, itu nggak bakalan dikasih izin. Ini saya minta izin, nggak boleh izin, dilarang gitu. Saya jadi bingung juga ini. Mungkin untuk dosen ini nggak boleh pakai kata izin. Izin pamit ya, Pak. Ya. Pak dosen Pak. ini filsuf ya. Seperti kita ngobrol sama Rocky Gerung. Betul Mas Cepi. Jadi kalau nanya itu harus jelas. Tadi tanyanya radikalisme, dia jelasinnya dari dasar kata radikal. Gitu. Padahal kan tujuannya kan radikalisme itu tadi Pak Amir bilang betul. Ini apa mengganggu integritas gitu kan. Tapi dia jelasinnya dari dasar banget gitu, dari katanya langsung. Bahwa radikal yang diminta sama Pak Amir ini kan adalah radikal yang dalam konteks kekerasan. Iya, Nah, betul. radikal yang diceritakan sama Pak dosen adalah dari sisi ilmu. Ilmunya artinya radikal yang sebenarnya. Iya, betul gitu. Nah, dia lanjutkan tadi arti radikal itu kan dia kembalikan ke penana, jangan pakai izin, langsung saja. Karena izin itu sesuatu yang dilarang. Langsung pakai nikah. Nah, Tapi Bu Desa larinya ke nikah. Di mana ini Bu Analogi- Desa ini? analogi beliau bagus tuh. Kan Analoginya ke harus ada naik SIM-nya motor. juga menikah itu kan, Pak? Kita kejebak Tapi semua memang tadi. betul teman-teman, karena kan yang terjadi sekarang kan yang dikiranya radikal lah atau semacamnya lah, justru ketika di penjara malah meluruskan para teroris, balik lagi ke nasionalisme, ya benar, framingnya itu justru dari media itu sendiri ya. Ya seperti kisahnya Habib Bahar lah, gitu kan. Mohon izin, tidak boleh izin ya. Sebenarnya Khusus mata kuliah ini nggak boleh izin. Intinya kita harus mungkin- berpikir radikal, Pak. mungkin gini Pak Ignatius, daripada kita berbicara radikal-radikal dan yang lain, kita kan belum mengenal sepenuhnya nih sama Pak Nova. Lah, mumpung ada waktu banyak, mungkin Pak Nova bisa bercerita. Katanya Kang Cepi sih, informasinya kan Pak Nova ini ketua BUMDes yang sukses di desanya. Nah, mungkin Miliaran bisa Pak, cerita. PADS-nya Pak, Oh ya, betul Pak Amir. Pak Nova, dipersilakan. silakan Pak Nova, sharing. Gimana itu biar desa kita kok bisa dapat, kalau saya ke sana tuh lihat PADS dan CSR sekian M. Itu dari mana itu uang Pak Nova? Siapa? Izin Pak Nana. Enggak Pak, kebetulan di desa saya itu ada sumber mata air. Jadi sumber mata air itu dimanfaatkan sama pabrik aqua Danon gitu Pak. Jadi ya yang dilihat Mas Cepi itu kemarin sebenarnya kenapa bisa gede, ada pembagian pajak juga gitu kan dari si pemanfaatan si sumber mata air itu yang dipakai sama Aqua, terus sisanya juga dipakai sama kita BUMDes untuk jadi daya tarik wisata seperti di Umbul Ponggok di Klaten. Jadi kita buat spot-spot foto underwater di bawah air. Jadi BUMDes saya ini kelolaannya pariwisata Pak, seperti itu. Begitu Pak.
eh, sebenarnya sih ini masih bangun ya? Lu? Siap, Masih siap. latihan Mendengarkan. semuanya. Iya Pak, ya. Iya gitu. Nah terus alasan saya pindah kelas nih Pak, saya lebih tertarik ngomongin ini sebenarnya. Lebih pindah kelas ke kelas E ini, awalnya kan saya di C ya. Di kelas C banyak teman-teman juga dari luar daerah. Terus teman yang dari Jawa Baratnya nggak ada lah. Cuman berapa orang ya, yang dari Subangnya, dari Kabupaten Subang nggak ada. Pas kebetulan saya sama Mas Cepi ini tetangga desa Pak, deket banget. Sama juga beliau desa wisata, dia desa wisata Cibesi, saya desa wisata Pasanggerahan. Pas ngobrol-ngobrol, nah terus kenapa saya pindah ke kelas karena pas waktu kita Zoom meeting banyakan gitu loh Pak, banyak tiap kelas masuk, itu saya tertarik dengan ininya Pak Nana tuh waktu itu tuh, yang terkait metode pembelajarannya gitu kan. Sama juga Pak, rekan-rekan di kelas C pun kita waktu itu merasa terwakili tuh dengan Pak Nana menyampaikan bahwa sarjana desa ini metode pembelajarannya kita kayak dibawa lagi kembali ke dasar gitu. Seperti itu. Wah, ini kelas E ini seru nih. Terus saya ngobrol-ngobrol sama Mas Cepi. Seru Mas, kelas E katanya ada Pak Amir, ada Pak Nana. Oke deh Mas, saya bilang gitu. Seperti itu Pak Amir. Itu saya mohon bimbingan aja dari teman-teman semua nih, bapak-bapak perangkat desa yang lain. Gitu. Melanjutkan soal hoak Pak, hoak. Pak Cepi hoak. Bukan saya dan bukan Pak Amir. Pak Cepi itu hoak. Siapa? Berarti suara Pak Nana ini udah menggeming ini di semua kelas ini. Melanjutkan ini Pak tentang pariwisata nih, biar tempat termasuk desa Cibesi juga kalau dari PADES masih majuan desa Bapak nih. Nah itu gimana Pak caranya kok wisata itu betul-betul dikelola sama BUMDes gitu, dia istilahnya dikuasai lah sama BUMDes kan, sedangkan di tempat-tempat lain nggak semuanya sama BUMDes itu Pak. Justru rata-rata ya seperti yang dijelaskan Pak Premensius di setiap kali pertemuan, BUMDes itu tidak maju tidak mundur gitu, diem aja di tempat gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa itu, terobosan apa yang udah dilakukan Pak? Sebenarnya sih kalau kita berdasar dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, tentang Undang-Undang Desa kalau nggak salah ya. Jadi apa yang tercantum di undang-undang itu, dan di situ pun ada sekilas tentang BUMDes, pada dasarnya BUMDes ini intinya cuma satu, segala sesuatu itu harus berlandaskan musdes Pak. Jadi berdasarkan musyawarah gitu. Jadi kita pun di sini sama, begitu kita mendirikan BUMDes, terus kita menggali potensi, kita analisis potensi yang ada di desa. Karena kan di desa kita ini ada pertanian, ada UMKM, dan segala macam itu udah pada yang pegang. Nah pariwisata ini nih kebetulan ada beberapa daya tarik wisata yang dikelola masyarakat gitu kan, yang legalitasnya belum ini gitu kan, belum jelas. Jadi buka aja gitu kan. Nah di situ kita adakan musyawarah desa, musdes, untuk melegalkan semua jenis usaha pariwisata waktu itu yang sudah berjalan duluan. Ada beberapa yang berjalan duluan, ada yang dibuka langsung sama BUMDes. Jadi gitu Pak, kita kan kelola 3 destinasi wisata ini macam-macam. Ada yang milik perorangan, ada yang milik kelompok Pokdarwis kalau di kita bilangnya, kelompok sadar wisata, ada juga yang murni BUMDes. Tapi semua destinasi itu di bawah naungan BUMDes. Dalam artian ada yang sifatnya kerjasama, gitu kan, perjanjian kerjasama sama BUMDes. Ada juga yang langsung dikelola sama BUMDes. Jadi seperti itu Pak. Memang dasarnya musyawarah dulu sih. Kita musyawarah gitu kan. Kita analisis usaha kita masing-masing bahwa kelemahannya di mana. Dari situ BUMDes. Jadi hadirnya BUMDes ini harus jelas juga. Karena kita tidak boleh membuka usaha yang sudah
jadi pesaing masyarakat gitu kan, pesaing warga desa. Jadi hadirnya BUMDes itu di situ, makanya lembaga ini betul-betul disupport sama masyarakat. Intinya di situ sih Pak, Musdes aja, disepakati di Musdes. Siap, siap. Mas Terima Cepi. kasih Pak penjelasannya. Mungkin ada yang bertanya lagi, rekan-rekan, mumpung ada penggiat pariwisata ini luar biasa. Bukan hanya penggiat, tapi ada jabatan juga. Orang lapangan gitu. Nah terus kita silakan Pak Amir, Pak Nana. Kita juga berdayakan ini Pak, kayak yang tadi saya bilang, di kita ada pabrik aqua. Nah di situ jadi kita minta sama perusahaan bukan berupa bantuan dana atau bagian apa-apa, minta CSR-nya untuk pendamping gitu, pendamping untuk pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah kita dikasih 3 tuh gitu kan, untuk urusan konservasi, terus untuk urusan sanitasi lingkungan, sama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi tiga pendamping yang didatangkan sama pabrik ini benar-benar dimanfaatkan sama lembaga-lembaga yang ada di desa gitu Pak. Baik dari administrasinya segala macamnya lah, digital marketingnya tuh kayak gitunya dibantu sama para ahli. Mungkin di situ Pak. Karena kalau SDM di desa ini kan terbatas ya. Kalau kita nggak dibantu pendamping, berat rasanya. Gitu Pak Cepi. Siap, siap. Pak Amir, ada warga yang kecelakaan, katanya izin pamit. Silakan Pak Premensius tuh, mumpung Pak Nova lagi santai Pak. Nggak ngeganggu kan kita ya, ini nahan-nahan nih. Enggak Pak Cepi, enggak, siap, aman. Saya juga pengen banyak kenal juga sama teman-teman yang lain. Yang dari Subang siapa aja Pak? Cuman kita berdua. Iya kayaknya. Saya tetangga Subang. Oh iya Teh Is, di mana Teh Is? Mana Teh Is teh? Bu Hera itu kalau mau ke wisata jangan hanya ke Ciater, bisa ke Pasanggerahan juga. Ada sumber mata air Cimincul. Jadi kayak air tawar, tapi kalau kita nyelam itu kayak di dalam laut gitu. Keren lah pokoknya. Siap, tapi gratis ya. Siap, Bu. Hari gini masih ada gratis. Sorry lah ya. Nah, ini Ya, gini Pak Nova. Ini kan isu yang saya dengar lah gitu ya, untuk di Pasanggerahan itu kan ini loh Pak, mengambil keputusannya itu loh, spekulasinya itu yang berani lah itu loh. Kan kita kan dalam musyawarah itu kan nggak semua warga sependapat Pak. Misalkan mau pariwisata gitu kan, apalagi memang biasanya BUMDes yang bukan pariwisata loh. Nah itu menggiring biar warga itu mau dengan pariwisata itu seperti apa itu perjuangannya? Nah, itu yang berproses itu di situ, Pak. Memang itu nggak semua, dan di desa saya pun hanya sebagian berapa persen aja gitu ya yang terjun di pariwisata. Memang kalau sektor unggulannya sih kalau di sini itu sebenarnya dari pertanian, Pak. Itu hampir 70% itu masyarakat di sini ke pertanian. Cuman ada sekian persen yang menggantungkan ke pariwisata. Nah, disitulah kita berbagi peran nih. Misalkan kalau Gapoktan dia lebih fokus ke pertanian. Terus di kita juga ada koperasi itu yang membina para UMKM, koperasi. Nah, itu kita berbagi peran nih. Nah, pariwisata ini BUMDes lah gitu kan untuk sementara gitu, Pak. Gitu. Jadi ya kita berbagi peran aja. Jangan berbagi kepentingan. Berbagi peran sih kalau untuk desa mah lebih ke situ. Itu Pak Cepi selalu ada proses kalau untuk itu Mas, betul. Nah iya Pak. Gimana Pak Permensius, silakan. Kalau di tempat saya, kalau saya tidak salah ingat tahun lalu ada desa-desa yang diserahkan mobil pick up sama Pemda untuk ke BUMDes. Kira-kira ini yang bawa mobil
Pemdanya, kadesnya. Bumdesnya jalan kaki masih. Ribet urus soal bumdes ini, Pak. Tapi memang apa namanya butuh waktu ekstra untuk mendapatkan yang terbaik ya Pak ya. Contoh kami di sini juga di NTT khususnya di Manggarai Barat khususnya lagi di kecamatan saya, kesannya bahwa bumdes hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh regulasi, sehingga seperti yang saya bilang itu, mau majunya selangkah, mundurnya berlangkah-langkah. Nah, jadinya langkah kita jadinya begitu. Banyak sebenarnya objek-objek, misalnya kalau di pariwisata, cuma kita di sini di kabupaten saya ini Manggarai Barat, kalau terjun di dunia wisata itu berarti kami harus bersaing dengan wisata alam. Wisata alam yang panoramanya juga, aduh, enggak mau pulang orang kalau sampai di situ Pak. Gitu. Ya masih apa namanya, ada memang desa-desa yang sudah sebelum BUMDes ada dia sudah maju duluan di pariwisatanya, pariwisata budayanya itu memang dia sudah ada duluan dan dia berdiri sendiri begitu. Dia tidak mau masuk di BUMDes. Cuma kadang-kadang kalau ada lagi rame yang mau diperlihatkan, BUMDes nempel di situ. Sebenarnya orang punya begitu. Itu ke apa situasinya di tempat saya Pak. Sehingga BUMDesnya ya bisa dibilang mati suri lah. Itulah sebabnya juga tidak sedikit jumlah kami di sini yang tidak mendaftarkan diri di Kemenkumham. Karena itu alasannya ada konsekuensi daripada pendaftaran itu. Konsekuensinya adalah transparansi data. Nah, mau transparansi apa kalau kita tidak pernah bergerak, tidak bisa bergerak? Kan begitu, Pak. Begitu permasalahan kami di sebagian desa, sebagian kecil desa di wilayah saya ini. Satu kedua terkait apa namanya? Ini BUMDes ini kan perusahaan multifungsi. Bicara soal multifungsi dengan topografi kami di sini cukup melelahkan juga. Bayangkan untuk masuk dalam sebuah perkampungan saja yang notabene desa saya Pak 450 saja penduduk potensialnya. Itu tersebar di 5 kampung, jarak dari kampung ke kampung itu menghabiskan waktu 15 menit kalau bermotor. Kalau dulu 2 jam. Dalam jalan kaki dulu 2 jam. Iya. Nah, sekarang bermotor 15 menit. Nah, sementara infrastrukturnya juga tidak jauh lah. Masih jauh untuk menggapai itu. Sehingga kalau bicara BUMDes ya mungkin sedikit kita masuk di teori sajalah. Ya, soal prakteknya itu masih jauh. Masih raba-raba kita di sini. Begitu Pak Nova. Tapi kalau untuk di desa Pak Premius, kalau untuk ke arah pariwisata, sudah ke arah sana belum Pak? Sudah dicoba atau memang belum, atau memang terkendala dengan suatu hal gitu Pak? Begini, kalau mau ke pariwisata, yang pertama kan di kemampuan personal. Kemampuan kami ke arah sana itu di desa kami ini sangat-sangat minim sekali kemampuan personalnya. Ada banyak sebenarnya tempat-tempat yang bisa dikelola sebagai wisata buatan. Seperti yang pernah saya cerita di desa saya ini kan ada embung. Embung yang luasnya embung itu 1 hektar. Ada 3. Kalau itu satu kedua transportasi orang atau lalu lintas orang. Kepadatan lalu lintas orang di tempat kami ini bisa dihitung per jamnya. Bila dibandingkan, maaf, di wilayah Bapak. Lalu kedua, intensitas pekerjaan orang yang membutuhkan refleksnya orang itu kapan sih? Kan begitu Pak. Nah, kalau yang saya pelajari di sini,
orang membutuhkan refleksi itu larinya ke air terjun. Di sana kan dingin. Air terjun mereka, atau larinya ke gunung. Mau refleksi yang dari gunung turun ke laut, ke pantai. Ini yang sangat membuat orang jadi agak sungkan masuk di pariwisata buatan begitu. Ini hal-hal yang saya perhatikan di sini memang cukup sulit, tantangannya cukup berat. Itu tadi yang pertama, lalu lintas orang itu sangat rendah sekali bila dibandingkan di tempat bapak-bapak semua. Komunitas orang juga banyak di sana. Di sini komunitasnya kelompok tani, Pak. Kelompok tani ada di tempat itu juga. Itu saja. Begitu Pak Cepi. Siap. Gimana Pak? Ada saran kalau melihat situasi geografisnya Desa Papramensius ya, dari kampung ke kampung saja itu kalau jalan kaki 2 jam. Jadi memang aksesnya juga tidak mendukung ya Pak ya, dari segi akses ya. Iya, dari segi akses juga tidak mendukung. Pak Promensius ini mohon maaf di BUMDes juga Pak? Bukan, di apa? Dulu pertama BUMDes masuk, iya direktur BUMDes Pak. Jabatannya gede Pak, uangnya nggak ada. Betul. Sama betul Pak. Karena saya juga kaget ujuk-ujuk jadi direktur gitu kan, direktur BUMDes. Padahal yang ini kan masalah memang di situ sih kita waktu awal-awal juga bingung, ini barang baru ini kan BUMDes ini gitu kan. Ya. Ini harus diapain gitu kan. Nah, akhirnya kalau saya dekatinnya sama dinas gitu Pak. Pas begitu kita mateng nih mau di pariwisata, ya saya langsung merapat ke dinas pariwisata gitu kan. Minta arahan dari mereka ini harus seperti apa segala macam. Dan akhirnya di desa wisatakan lah, dan BUMDes kelola di situ gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi cuman kalau untuk pariwisata ini Pak, kalau yang saya ini ya, ini berbagi ini aja. Dasarnya itu memang kalau saya di sini juga sih lebih bukan ke wisata, pariwisata itu kan endingnya gitu ya, bukan ending, ininya nama besarnya, tempat untuk menjualnya lah gitu kan, pariwisata. Ya. Apapun sebenarnya bisa dipariwisatakan gitu kan. Seperti halnya gini deh Pak, kalau saya kasih analoginya ya gitu ya. Kan ada 7 prioritas pariwisata nih di Indonesia ini, saya kayak seperti Danau Toba, Candi Borobudur kayak gitu ya kalau Jawa Tengah. Yeah. Ini kan Candi Borobudur ini kan dibuat itu bukan untuk tujuan pariwisata sebenarnya. Candi Borobudur itu awalnya itu sebenarnya konservasi, itu kan merekonstruksi ulang, itu kan. Jadi tujuannya itu merekonstruksi ulang bahwa di situ ada candi, terus direkonstruksi ulang. Dilestarikan lah. Nah, bonus dari pelestarian itu ya jadinya pariwisata. Nah, jadi si pariwisata itu sebenarnya bonusnya. Jadi bonus dari konservasi ini akhirnya orang pingin ngelihat nih, pingin datang. Jadilah pariwisata. Nah itu sebenarnya yang saya lakukan di desa saya Pak. Gitu kan. Di tempat saya ada mata air ini harus dijaga, jangan sampai kering. Berarti di hulunya kita tanemin pohon segala macam. Terus di tempat saya juga ada sungai, ada air terjunnya. Bagaimana air terjun ini bisa kita jaga, awalnya di situ Pak, sama teman-teman di Karang Taruna tuh. Jadi di konservasi aja dulu. Nah, karena bonus dari sosial media ini, tempat-tempat yang kata orang indah gitu kan, kayak air terjun kita rawat, kita foto, kita posting. Nah bonusnya itulah jadilah pariwisata. Nah sebelum ke BUMDes pun kan saya di Karang Taruna. Nah itu yang kita lakukan sama anak-anak Karang Taruna itu konservasi, sebenarnya lebih ke menjaga alamnya. Nah pas begitu jadi pariwisata, disitulah mulai tuh ada nilai ekonominya. Sama juga Pak, kalau dari segi infrastruktur, mungkin sekarang karena sudah ada kegiatan pariwisata tuh dan bahkan income masuk juga ke PAD desa.
Baru di situ mulai dana desa turun gitu kan untuk pembangunan. Awal-awalnya sama, cuman pariwisata itu daya jualnya lah untuk menjualnya. Awalnya bukan bukan tujuannya bukan pariwisata juga. Nah, begitu ada BUMDes, karena kebetulan saya dari awalnya di Karang Taruna bergerak sama teman-teman di konservasi, begitu ada BUMDes makin enak nih, wah ada enak nih, legalitasnya makin jelas gitu kan. Terus jangkauannya kan kalau BUMDes minta bantuan dana sana sini gitu kan, bisa enak. Kita datang ke perusahaan juga kayak ke pabrik aqua dengan nama BUMDes, udah lebih enak lagi gitu. Kalau jadi BUMDes itu sama masuknya juga sebenarnya setelah ini. Cuman kuncinya bagaimana ini bisa semuanya mengerucut ke BUMDes, ya kuncinya kita di MUSDes. Kita sepakati bersama dengan teman-teman penggerak pariwisata waktu itu, gitu kan. Kalau kita nggak sama BUMDes, kita harus bikin pariwisata kita ini istilahnya harus legal, itu kan harus tempuh AMDAL, perizinan segala macam gitu kan. Nah, kalau dengan BUMDes kita berbarengan gitu kan, jadi unit usahanya BUMDes kayak gitu. Terus BUMDes yang ngurusin perizinan segala macamnya. Jadi disitulah kita lebih ke berbagi peran, karena saya melihat di desa-desa lain pun gitu. Kalau si BUMDes ini tidak berbagi peran dengan para pelaku usaha, yaitu timbulnya, ini BUMDes siapa nih tiba-tiba datang, tiba-tiba masuk kayak gitu. Makanya kita lebih ke berbagi peran. Seperti itu, Pak. Awalnya sih ya konservasi kita juga. Nah, mungkin di desa Bapak bisa diterapkan tuh. Kita konservasi dulu, apa yang dijaga yang indah-indah kita dibersihin dulu sama masyarakat. Terus Ahmed di-upload deh, Pak. Nanti orang pada datang. Kayak gitu. Oh, berarti betul-betul proses ya Pak ya. Jadi terlahir dan terciptanya pariwisata itu bukan diniatkan jadi pariwisata ya. Bukan. Justru contoh kayak tadi kan ibaratnya Borobudur ya. Kan kalau di daerah Banten itu kan mungkin Pak Premensos juga tahu ada suku Baduy ya. Mereka kan memang kan konsep awalnya bukan pariwisata. Mereka memang menjaga tatanan leluhurnya gitu loh. Budaya. HP nggak boleh masuk, bahkan pendidikan pun nggak boleh masuk ke sana gitu kan. Nah justru hal-hal itu malah jadi daya tarik sehingga menjadi pariwisata ya. Oh, pariwisata itu bonusnya lah, bonus dari ini. Kan sekarang kalau udah jadi pariwisata, kan kalau konsep pariwisata itu begini, gimana caranya kita mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke desa kita dan ngabisin duitnya di desa kita. Nah, berarti kita harus cari apa yang menjadi daya tarik yang nanti bisa kita share dan tertarik orang untuk datang. Nah, awalnya BUMDes kayak kami dan teman-teman di situ. Nah, terus begitu ada BUMDes, karena wisatanya sudah ada nih, kalau pas ada BUMDes itu ya udah beberapa ini, kita lebih berpikir ke bagaimana caranya datengin orang. Nah, kalau orang udah datang, si pariwisata ini menjadi etalasenya produk-produk desa. Itu kan jadi orang datang ke desa kita tujuannya ke air terjun. Nah, yang pertama hanya bayar tiket saja. Kita berpikir juga bagaimana caranya nih supaya dia pulang juga bawa oleh-oleh. Jadi kayak gula aren gitu kan, dari petani-petani kita kumpulin. Terus kerajinan-kerajinan di desa. Jadi konsepnya udah mulai ke bisnis nih. Udah mulai dari tahun 2018-an. Kalau awal-awal 2015 kita waktu di Karang Taruna berpikirnya hanya sebatas menjaga lingkungan saja. Nah, sekarang udah ke sini. Makanya pas Cepi kemarin main ke sini terus lihat itu ya, itu buahnya. Kalau prosesnya sama juga Pak, capek itu dari 2015-an tuh. Nggak langsung diterima gitu sih pariwisata di desa. Jadi kalau udah jadi pariwisata mah produk apapun bisa diwisatakan. Contoh gini, kayak di desanya Mas Cepi tuh, orang nanam padi aja bisa dijadikan daya tarik ya. Gitu. Betul. Kerbau aja gitu kan bisa dijadikan daya tarik wisata. Gitu. Intinya gimana cara kita pikirin orang untuk datang aja dulu ke desa kita. Nanti udah datang, gimana caranya biar ngabisin duitnya di desa kita. Kalau udah ngabisin duit di desa kita,
udah gak kemana-mana kan, pasti kan ke warga desa uangnya. Siap, Pak. Oh, kalau Pak Premensius, kalau untuk pendekatan ke dinas atau dinas sendiri yang masuk ke desa itu sudah ada belum, Pak? Ada maksudnya ada kepedulian pihak atas gitu, instansi-instansi yang memang datang ke desa Bapak gitu. Sebetulnya desa saya ini secara kabupaten statusnya desa wisata dan itu di SK-kan. Cuma ya saya tidak mengerti status itu bisa muncul begitu. Bukan masalah status itu bisa muncul, tapi memang ada objek wisata di tempat kita. Tapi konsentrasi orang kan di mana yang sudah menghasilkan duit. Pasti konsentrasi orang di sana. Tidak mungkin orang berkonsentrasi untuk jarang orang berkonsentrasi untuk menciptakan peluang baru. Itu jarang sekali. Contoh kayak di sini, orang cenderungnya mengurusi yang sudah wow begitu. Jarang yang kalau merangkak dari bawah begitu bisa dihitung dengan jari lah orang-orangnya. Ini juga jadi satu kesulitan buat kami sebagai warga di sini. Contoh ada di kecamatan sebelah tetangga saya ini, dia punya objek wisatanya pembagian lahan yang berbentuk jaring laba-laba. Jadi tanah kosong dulu dibuat semacam jaring laba-laba begitu, kerucut di tengahnya, lalu semakin keluar semakin lebar begitu. Dibuat macam jaring laba-laba. Jadi itulah objek wisatanya dia, dan itu kebetulan juga objek itu ada di Transflores, artinya di lalu lintas umum. Jadi dia diuntungkan dari sisi itu, tapi itu dikelola oleh pariwisata, tidak dikelola oleh masyarakat. Lalu imbasnya buat masyarakat dari pariwisatanya membangun membuat bangunan homestay untuk sekelas-kelas hotel begitulah, fasilitasnya sekelas hotel, lalu mempekerjakan lahannya tanahnya milik masyarakat, dia dirikan bangunan sekelas hotel, lalu mempekerjakan orang-orang yang pemilik tanah itu dipekerjakan di situ. Nah, karena tidak tahu mempromosikannya, jadinya homestay itu tempat tidur pribadi. Begitu. Jadi di luarnya sudah tidak ini lagi, tidak connect lagi dengan tujuan awalnya. Iya, Pak. Begitu. Bener, Pak, saya pernah lihat juga tuh yang jaring laba-laba itu bagus itu, Pak. Sawah kan ya? Iya. Iya. Bagus itu. Bagus. Biasa. Cuman sayangnya dikelolanya bukan sama masyarakat ya, investor ya? Bukan. Itu dikelola oleh oleh pariwisata. Iya. Pariwisata. Ada objek-objek lokal begitu di sini, tapi ya itu tadi Pak, kemampuan individual untuk berpikir radikal seperti yang Pak bilang tadi itu belum ada. Belum ada yang bisa berpikir radikal begitu. Belum ada yang all out di situ. Sehingga ujung-ujungnya muncul dalam benaknya seseorang bahwa wow, ini kalau dikelola begini pasti jadinya begini. Oh yuk kita ke pariwisata yuk. Dari pariwisatanya disambut melihat untung ya sudah. Jadi sudah tempatnya pariwisata dan dikelola oleh pariwisata itu sendiri. Yeah. Nah, outputnya buat masyarakat sampai hari ini masih kosong. Output untuk pemerintah. Untuk di kampung Pak Premensius ada berapa rumah Pak? Untuk di lokasi Bapak doang gitu kan? Tadi kan tiap kampung jaraknya jauh-jauh tuh. 30 rumah. Kalau akses ke ini Pak kan Bapak di NTT ya? Kan yang NTT itu yang terkenalnya apa Pak? Komodo ya? Pulau Komodo ya? Ya, Komodo. Nah itu jauh Pak? Kalau dari tempat saya dari daratan ke tepi pantainya 1 jam 30 lebih kilo. Nah kalau dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo
itu speed kapal bisa habiskan waktu 2 jam. Berarti Labuan Bajo kan udah termasuk terkenal tuh Pak ya? Iya. Berarti dari tempat Bapak ke Labuan Bajo itu jaraknya 1 jam ya? Ya, 30 kilo lah. Oh, sebetulnya ada peluang-peluang juga ya Pak Nova ya, kalau 1 jam mah kayaknya jaraknya nggak terlalu begitu jauh ya. Gimana aksesnya ya Pak ya? Ya, memang kan apa namanya, pengunjung-pengunjung yang muncul di apa ini kan kebetulan di kecamatan saya juga ada tempat wisata, ada banyak tempat wisata, tapi yang pengunjung-pengunjung yang datang itu hanya pengunjung domestik saja. Domestik yang apa namanya lalu lintasnya tidak terlalu melejit begitu. Bayangkan kalau ada desa yang diserahkan guide-nya diserahkan ke desa oleh Dinas Pariwisata, tempatnya sudah ditangani oleh Dinas Pariwisata sendiri. Jadi untuk dapat misalnya dapat satu tamu domestik begitu, itu guide-nya berebutan itu untuk antarin tamu ke tempat wisatanya. Iya. Berarti lebih ke jasa guide-nya ya, tour guide-nya ya? Iya, ke jasa guide-nya, bukan ke jasa UMKM atau ke jasa apa namanya hakinya apakah tidak, belum menyentuh itu. Kalau digital marketing Pak, ke Mas Cepi itu dia pakarnya tuh, dia kemarin baru dapat ini, dia BNSP, sertifikat BNSP tuh, digital marketing tuh, mantap tuh. Mantap ya. Alhamdulillah Pak Ngaruhnya sama Pak, di saya juga gitu. Nah tadi kan saya cerita tentang awal terus jadi. Nah sekarang udah mulai nih gitu kan, biasalah kalau udah ada uangnya kan mulai tuh pada masuk nih. Dulu yang awalnya perebutan tahta. Iya, awalnya BUMDesnya nggak dipandang, sekarang nih pada mau nih jadi di BUMDes gitu kan. Ya karena ada uang ya kan. Iya, biasa kan itu. Gitu. Biasa itu, relatif itu. Di mana-mana kalau yang namanya uang pasti sudah jadi begitu. Iya. Betul Pak. Saya sekarang ngadapin tantangan baru nih. Waduh kayak gini, makanya pas waktu di kelas C itu main apa ya? Kita ada mata pelajaran manajemen apa ya yang sama Pak ini tuh. Manajemen apa sih? Pak, lupa saya. Pengantar manajemen. Pengantar manajemen. Di situ kan kita belajar tuh kayak manajemen konflik kayak gitu ya. Di situ kita belajar tuh sama Pak ini. Seni manajemen apa ya? Seni manajemen. Manajemen bukan seni manajemen sebagai seni. Nah, itu betul Pak. Iya. Betul. Manajemen sebagai seni, bukan seni manajemen. Iya. Jadi saya di sekolah desa ini kayaknya yang agak itu yang waktu itu tuh waktu pengantar manajemen tuh sama hukum bisnis. Ya. Agak mulai kalau mata kuliah yang lain mungkin saya masih nunggu nih kapan nih gitu ya bahas desanya gitu. Hanya masih dasar-dasar nih udah semester 2 kan. Apalagi bahasa Inggris tadi. Waduh udah. Tidak nyambung sekali. Saya Pak Nova, saya bahasa Inggris tadi mau baikkah mau tidak baikkah itu masa bodoh, tidak penting bagi saya baik dan tidak baik. Yang penting saya tugas kelompok 1 out. Tapi saya apresiasi Pak, itu benar-benar niat banget gitu kok sampai di translate ke bahasa Inggris gitu kan. Itu malam, saya kan di kelompok 4 ya modal. Saya sama Pak Nana tuh di kelompok 4. Pak Nana itu bilang ke saya, Pak Nova, coba itu diketikin, dibuatin. Itu saya malam tuh nyampe jam 11 malam tuh. Saya bikin ini, gitu kan. Itu saya pakai bahasa Indonesia. Makanya pas lihat kelompok 1 pakai bahasa Inggris, ini luar biasa saya bilang. Saya juga pakai bahasa Indonesia ini, Bu Hera nih. Makanya mungkin gini Pak, kalau saya menarik kesimpulan gitu kan, makanya anak-anak pada
apa ngasih masukan bahasa Indonesia, mungkin mereka juga main bahasa Indonesia. Takutnya begitu ini. Iya. Takutnya begitu. Tidak, saya sebenarnya kami di kelompok 1 itu kan kehilangan arah, Pak. Mau bikin apa, mau ngapain tidak tahu. Kita hanya tahunya saja tugas bikin materi. Nah, arah materi kita itu mau kemana sampai kemana itu tidak ada dalam otak kita di kelompok 1. Nah, setelah dijelaskan sama pertanyaan Pak Amir tadi, baru saya paham. Oh, maksudnya begini ya. Harus jadi guru di kelas ini kita ini kalau menyampaikan. itu kejauhan, Pak. Makanya saya pikir kayak waktu saya di kelas C ada juga nih yang metode kayak ini apa ya? Pengantar akuntansi gitu. Jadi metodenya gitu, sistem kerja kelompok. Seperti itu. Cuman kita bikin PowerPoint presentasi, terus kita presentasikan, yang jelasin tetap dosen. Nah, ini Ya, kalau tapi kan ini kan tadi kita kalau ini tadi kan dosennya meminta kita untuk jadi tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi justru harus menjelaskan sedetail itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, Pak. Sekedar ini. Ini kata part of speech ini bagi kami kan baru dengar. Baru dengar. Bagaimana kita memulai ini untuk menjelaskan ke orang lain? Kita sendiri saja tidak mengerti. Kan begitu. Iya. Betul. Lalu yang kita baca di berbagai referensi, part of speech itu kan ada 8 kelompok ya, 8 kelompok. Nah, tadi dia minta supaya kita harus bisa bikin dalam 4 kelompok. Wah, itu terlalu jauh. Nah, kita ini betul belajar melampau desa, tapi tidak belajar melampaui kemampuan. Sebenarnya kalau saya lihat sih metode Ibu Bahasa Inggris ini hampir sama kayak metode Pak Hukum itu loh, hukum bisnis. Pak siapa? Pak Yofnendi ya. Nah, cuma kan persoalannya beliau kan tidak mengharuskan kita membahas hukum gitu, tapi membahas desa masing-masing. Iya. Gitu. Nah, jadi sehingga itu bisa dibilang bukan dikuasai ya, paling nggak punya pengalaman untuk menjelaskan hal itu. Nah, ini di bahasa Inggris kita belum punya pengalaman, suruh menjelaskan hal itu, jadinya kan akan ada kesulitan di situ. Jadi mata kuliah ini nggak cocok sebenarnya kalau untuk di FGD kan, kalau bahasa Inggris ini, karena kan FGD itu kan forum diskusi ya, grup discussion. Yang didiskusikan itu si peserta diskusinya itu harus paham, kayak Pak Yok, kita bahas desa gitu kan, kita kan orang-orang desa, paham desa, baru kita diskusikan pakai metode FGD. Nah, kalau bahasa Inggris ini harus murni dosen yang ngajar, bukan untuk didiskusikan. Kalau bahasa Inggris nggak cocok sebenarnya. Berarti nanti pertemuan berikutnya tuh bisa disampaikan gitu, Bu. Bilang aja, karena FGD sebelumnya itu membahas desa, Bu, gitu. Jadi kita bisa berdiskusi di sana, gitu kan. Karena kita bisa berargumen. Kita ini kan bisa berargumen kalau kita tahu dasarnya. Ini kita disuruh bikin makalah materi tentang kata-kata itu. Nah, persoalannya kan begini, kita cari referensi, tetap mengatakan hal yang sama, bahwa pengertian part of speech adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi. Nah, dan pengelompokan itu ada 8 jenis, ya itu yang kita bahas. Itu yang kita sampaikan, mau jelaskan bahwa ini loh, dari pengertiannya ini ke bawah. Jadi kita tidak ada dalam pola pikir kami bahwa nouns itu kelasnya nouns itu berapa, dari noun A sampai B sampai verbnya berapa, bagaimana, tidak ada dalam otak kami tentang itu. Yang ada dalam otak kami adalah 8 kelompok kata, itu saja. Nah, ketika permintaannya begitu, berarti tidak cukup dengan 1 sampai 5 referensi ini, harus lebih. Waktu kita habis dicari referensi saja, Pak. Tapi sebetulnya pernyataan Pak Nova itu ke arah sana tuh, makanya Ibu harus bertanggung jawab tadi kan bahasanya itu. Iya. Mana ini sudah keluar? Yang lain sudah keluar kah? Gini Pak Cepi, itu materi. Kami ini kan 5 orang. Nah, saya berharap teman-teman yang punya laptop ini menyelesaikan itu materi. Nah, ternyata selama ini kan pasif.
akhirnya saya coba garap sendiri itu 2 malam itu saya bikin itu. Oh itu berarti garapan Bapak kemudian dibacakan oleh Ibu Salawati ya? Iya, saya minta Ibu Salawati untuk membetulin di laptop, begitu. Luar biasa. Luar biasa. Hebat. Saya minder loh Pak sebagai pemuda ini. Iya, makanya kalau saya nggak semangat tuh saya, aduh, Bapak aja luar Ini apa biasa. namanya? Jangan bilang-bilang kayak yang lain Pak Cipi ya, Pak. Iya, iya. Begitu. Di situ kan ada Pak Habib. Di kelompok kami ada Pak Habib, ada Pak Imam. Tadi Pak Habib katanya ikut tes perangkat desa. Pak Imam tidak tahu kemana tapi tidak pernah bersuara dari tadi. Stres juga. Makanya saya bilang dengan Papa tadi, itu yang kami mampu Pak, kami tahu tentang urusan ini. Gitu. Makanya saya apresiasi tadi luar biasa aja, maksud saya tadi betul kata Mas Cepi, arahan saya ke situ. Ini kan kita ini kan kelompok 1 ini kan udah luar biasa lah, udah bikin tugas, udah macem. Biarin yang jelasin itu ya Bu dosennya gitu kan, jangan dibalikin lagi ke pertanyaan. Yang jawab harus jadi beban baru buat kami kan. Iya, gitu. Itu saja feeling saya kemarin Pak. Oh tugas bahasa Inggris berarti harus berbahasa Inggris ini. Oke. Dari apa? Dari sumber kopikan dari sumber, maka ini medianya cuma HP Talk. Iya. Bapak bayangkan bolak-balik buka aplikasi itu. Paling kalau hal ini tetap diterapkan sama Ibu dosen, betul-betul kita harus yang menjelaskan. Paling ya solusi terakhir kelompok saya juga paling kita tampilkan saja YouTube sudah. Yang memang di YouTube itu ada pemateri yang menjelaskan tentang apa yang akan dibahas kelompok kita gitu. Karena kalau kita mencoba menjelaskan, kita saja tidak mengerti, yang ada nanti malah sesat lagi. Paling juga begini Mas, sayang juga nih kita nih semester 2 ini gitu ya, kalau bahasa Inggris ekonomi ini kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Paling kita siapkan materi saja, yang jelasin biar si ibunya aja gitu kan. Justru yang kepikiran sama saya